good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arya. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baru 1, 2, 3, 4. Ya, yang lain kita tunggu ya. Kayaknya ini banyak di rumah PSBB pada gemuk-gemuk ya? Nggak boleh diet, Prof. Nggak boleh ya? Nggak, Prof. Nanti sakit. Ya. Hari ini nggak ada kuliah yang tempat lain. Yang udah hadir nih Pak Amung, Pak Kadek, Pak Teguh, Pak Arya ya. Kita tunggu yang lainnya. Memang ini repotnya pakai Zoom agak terbatas kita. Nanti kalau ini kita sambung lagi. Insya Allah. 5 partisipan, Mbak Yanti, Bu Yanti masuk. Ya. Oke, kita nggak kerasa ya. Ini adalah pertemuan ke-15 ya. Jadi, kedengaran suara saya? Dengar, Prof. Dengar ya? Dengar Nanti, jelas, Prof. Ya, nanti kita minggu depan itu paling kita hanya review saja. Minggu depannya lagi saya tinggal menunggu yang tugas terakhir itu ya. Saya berharap nanti teman-teman bisa ngecek di keaktifan kuliahnya, tugas mana aja yang belum, tolong dilengkapi supaya nanti 2 minggu kemudian saya bisa mengeluarkan nilai finalnya ya. Ya, mudah-mudahan hasilnya pada bagus yang aktif ya. Amin, Prof. Iya. Iya, ini kita belum tahu kapan kuliah di kampus ya. Ya, Ibu kumaha damang Ibu Susi teh? Oh, masih ini dipakai mute-nya di. Waalaikumsalam. Ya. Sebentar, yang lainnya. Wah. Oke, sebentar. Oke. Ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 orang ya. Kita tunggu yang lainnya. Kang Aep kumaha damang? Alhamdulillah pada sen sawang sulat. Alhamdulillah ya. Wah, pada ini sudah ada 8 orang nih ya. Ibu Ketua. Oh. Seger terus Ibu Ketua nih kelihatannya ya. Ya. Seger banyak uang. Oh, banyak uang. Amin. Ya didoain itu banyak uang ya, alhamdulillah ya. Ya Pak Arya ya. Ini satu lagi masuk, Pak Arif. Oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-temannya. Ya. Bu Ketua, ini kita sudah memasuki pertemuan ke-15. Nah, minggu depan kita insya Allah lah mereview. Setelah itu tinggal memasukkan tugas paling akhir ya. Itu. Saya nggak tahu kalau di tempat lain sudah ada yang habis kuliahnya? Di kuliah lain? Belum, Pak. Belum ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bu Susi baru terdengar suaranya ya. Menggelegar ya. Jadi belum. Ya, Pak Amung. Sehat? Pak Amung sehat, Pak Amung? Nah, ya mudah-mudahan pada sehat ya. Amin. Ya, sehat. Amin. Hari ini materi kita terkait dengan nama domain. Saya rasa nggak terlalu berat lah, ada kaitannya dengan materi tentang hak kekayaan intelektual. Nah, cuma ini permasalahannya sekarang banyak orang menjadikan, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Sambil nunggu temennya, prolog dulu. Nama domain ini kadang-kadang menjadi entry, sebetulnya ini ada kaitannya dengan berbagai macam jenis model kejahatan yang sebetulnya kita udah pernah bahas. Umumnya terkait dengan phishing, umumnya terkait dengan malware, terus juga terkait dengan
jenis social engineering. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang pernah kita bahas. Sebentar, saya akan buka slide dulu. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira nama domain itu yang pernah Anda kenal apa kira-kira? Nama domain. Sebelum saya mulai. Hello? Mail. Ya, kira-kira yang Anda tahu, nama domain Nama itu domain kira-kira militer, apa? Prof. Ya, apa itu? Mail. Oke, yang lain? Yang lain apa? Mail. Apakah itu? Ayo, yang lain coba. Ya, biar diskusinya interaktif saja. Anda kan sering mengenal nama domain kalau Waalaikumsalam. Ya, Kumadaraman. Silakan ya. Kita hari ini membahas tentang nama domain ya, nama domain. Kalau Uninus nama domainnya apa? School ID. .co.id. .com.id. .com juga. .com. Ya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya. Ada kalau di Indonesia ada co.id, kalau di luar negeri ada .edu, ada .com, .org. Ya, bedanya apa? Nah, ya .net juga ada ya. Nah, Anda pernah mendapatkan SMS bunyinya seperti ini? Coba lihat. Pernah dengar? Pernah ya. Apa yang dimaksud dengan nama domainnya di mananya? Nama domainnya? .com. Blogspot.com. Blogspot.com. Ya, yes, itu adalah sebetulnya nama domain. Nah, yang paling bermasalah itu adalah kalau blogspot.com itu sebetulnya nama domain yang sebetulnya bukan resmi. Ya, kalau Anda mendapatkan SMS, mendapatkan email, mendapatkan apa lagi di sosial media yang ada .blogspot.com itu bukan nama domain resmi yang dimiliki oleh pribadi maupun perusahaan. Nah, catat ya. Nah, sebenarnya kejahatannya ada di mana? Kejahatannya ada di mana? Mereka gimana dengan membagikan ini? Nah, apa yang pengen mereka peroleh kira-kira? Di website. Ya, dengan website ini. Ya, bolehlah dikatakan website. Data diri, Wef. Ya, ini ada kaitannya. Sebetulnya kita jadi ke data diri dan nanti juga akan masuk ke informasi yang menyesatkan. Pribadi. Ganti deh. Pernah mendapatkan ini? Tinggal di grup kakak. Selamat Anda mendapatkan cek tunai 100 juta. Wah, Ibu Ketua bagaimana kalau dapat SMS ini 100 juta? Siapa yang mau memberi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Info kemudian adalah Anda boleh mengklik ya. Pesta hadiah WhatsApp 18.blogspot.com. Nah, kalau Anda mungkin yang tinggal di kota, mudah-mudahan sudah tahulah. Ini nama domain yang sebetulnya bukan nama domain yang sifatnya resmi. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan ini. Tapi bayangkan kalau Anda tidak belajar terkait dengan hal ini, kira-kira dapat pengumuman 100 juta itu apa yang Anda bayangkan? Ada nggak yang ketipu kira-kira? Begitu dapat 100 juta, ada yang ketipu? Ada banyak. Banyak yang ketipu. Dan itu yang masalahnya. Nah, nanti kita belajar. Ini mana yang asli, mana yang palsu, kita harus tahu nanti ya. Itu di SMS, ada di email, kemudian juga sebetulnya ada juga yang di email nih. Nah, coba perhatikan ini. Email ini dalam bahasa Inggris memang.
Dia mengatakan seperti ini. Dia the client of the city. Nggak tahu lah city siapa, Siti Maimunah atau Siti Maisaroh ya. Siti Jubaidah ya. As the technical services of the Citibank have been currently updating the software. Apa maknanya? Dia memberikan tahu kepada para pengguna bahwa Citibank saat ini sedang mengupdate software. Ya. We kindly ask you to follow the reference given below to confirm your data. Artinya apa? Kita diminta untuk mengklik ini nama domain. Kalau Anda tidak mengklik nama domain, maka sistem yang di mana bank Anda berada itu akan diblok. Nah, kira-kira kalau orang yang nggak tahu ilmunya, dia panik nggak dengar informasi seperti ini? Panik, takut. Nah, pertama yang Anda harus perhatikan adalah nama domain. Apakah benar nama domain itu nama domain Citibank yang asli? Tidak. Ya, Anda yang pertama tips untuk mengatasi kejahatan ini adalah Anda harus mengecek mana nama domain yang asli, mana nama domain yang palsu atau dibuat. Nah, ini yang pernah saya terangkan juga kalau nggak salah di kelas. Kalau kita mengklik ini, kita klik misalkan, maka tampilannya itu persis dengan bank Citibank ini. Persis. Jadi kita bisa ketipu di situ. Bisa juga memasukkan data, bisa memasukkan berbagai macam informasi yang mereka bisa copy, ya. Sampai di sini clear ya? Iya. Sampai di sini clear ya. Oke, saya akan lanjut. Kemudian nama domain itu sebetulnya sudah diatur. Ada di undang-undang apa? IT. Ya, ITE ya. Di pasal 23. Jadi sebetulnya setiap penyelenggara negara, baik orang, badan hukum, atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip. Nah, memang dulu sering disalahartikan. Karena prinsipnya adalah first come, first serve. Wah. First come, first apa istilahnya? Ya, apa yang datang duluan, maka itu yang dilayani. Wah, begitu ya. Dulu sering disalahgunakan sama orang. Akhirnya orang yang mempunyai merek, misalkan mereknya apa ya? Bank Mandiri misal ya. Orang yang belum mempunyai merek, dia sudah keduluan sama orang yang mendaftarkan merek itu atas nama dia. Bisa dipahami ya? Akhirnya apa? Bank Mandiri sendiri itu kesulitan untuk mendaftarkan mereknya dia sebagai nama domain. Ya. Nah, curangnya apa? Setelah dia daftarkan nama merek tertentu, setelah itu kalau bank tersebut mau mendaftarkan, bayarnya adalah ke dia. Bayarnya ke dia. Sok. Mun bade nganggo nami domain ieu, maka bayar ke abdi. Wah, itu dicas dengan harga miliaran. Ya. Kejahatan ini yang disebut dengan cyber squatting. Kita jelaskan ya. Kejahatan ini disebut dengan cyber squatting ya. Nah, bagi orang yang agak nakal sedikit, mereka itu ada juga yang mendaftarkan nama domainnya adalah XXX. Wah, bapak-bapak udah hafal itu ya. Anda tahu sekarang nama domain itu harganya mahal sekali ya. Nah, kepemilikan atau penggunaan harus didasarkan pada itikat baik ya. Maka kalau di luar negeri itikat ini menjadi satu barometer, atau di luar negeri kita kenal dengan nama prinsip good faith. Ya, good faith ini tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Maka setiap penyelenggara negara atau orang di mana dirugikan terkait dengan nama domain, dia berhak untuk mengajukan gugatan. Untuk apa? Supaya dibatalkan. Tentunya mungkin di situ ada
ada mekanisme penyelesaiannya. Nah, ini ya yang Anda kenal ya. Weleh, bisa belakangnya gov. Kalau belakangnya gov apa? Government, pemerintah. Iya, government kepemerintahan. Kalau edu? Pembelajaran. Ya, edukasi. pendidikan. Sekolah. Iya, tempat kuliah. Net? Media. Iya, median. Kom? Situs web. Komersial. Jadi yang bisnis itu adanya di .com ya. Kalau ORG organisasi. Ya, satu lagi di beach itu di jaringan-jaringan ya. Nah, ini umumnya mereka kalau di luar negeri didaftarkannya di ICANN. Di ICANN di Amerika. Nanti di Indonesia di mana nanti kita lihat ya. Nah, sebuah nama domain adalah sebetulnya berkaitan dengan kegiatan online komputer, ya. Nama domain itu sebetulnya adalah label yang mana kita sebut dengan domain top level. Nama domain top level, ya. Coba perhatikan di sini ya. Perhatikan. Contohnya adalah weleh.bankmandiri.com, ya. Nama domainnya di mana? .com. Ya, com itu adalah disebut dengan top level domain. Itu bisa com, bisa org, bisa edu, bisa apa lagi? ORG. ORG, ada country code Indonesia apa? .id. .id, ya. Kalau US Amerika, ya, Kanada.ca kayak gitu ya. Nah, Bank Mandiri inilah yang disebut dengan nama domain peringkat kedua. Ya. Sedangkan weleh itu disebut dengan subdomain. Ya. Jadi sebetulnya pada hakikatnya inilah kadang-kadang yang suka dibuat orang melakukan kejahatan itu adalah yang kaitannya dengan merek di sini. Bank Mandiri, Telkomsel, apalagi? BCA, Indosat, ini yang suka disalahgunakannya di situ. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau untuk menghindari kejahatan ini, Anda harus hafal betul nama domain yang asli. Ya, itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kalau begitu, apa bedanya dengan merek nama domain ini? Halo? Hai. Apa bedanya dengan merek? Apa bedanya dengan merek kira-kira? Nama domain dengan merek bedanya apa? Dunianya, Prof. Dunianya yang satu goib, yang satu nyata gitu ya? Nama domain itu di internet, Prof. Oh ya, oke, good. Itu dunia goib berarti ya? Merek, goib, Prof. Dunia maya, Prof. Kalau merek? Kalau merek bisa di dunia nyata, Prof. Di suatu bidang instansi. Oh gitu ya. Apakah merek di dunia goib? Apakah nggak ada merek di dunia goib? Ada. Ya, ada. Dunia goib juga ada merek. Kira-kira apa yang lebih spesifik? Oke, bagus. Terima kasih yang tadi ya. Antara yang nyata dengan yang goib. Kira-kira apa yang lebih spesifik? Apa kira-kira? Nama domain itu sebetulnya adalah alamat. Itu address. Oh, address. Kalau kita mau mengunjungi toko, maka alamatnya kalau di dunia goib itu namanya nama domain. Ya. Nah, kalau di dunia nyata, alamatnya itu tadi ada tokonya, alamatnya di mana yang kita bisa berkunjung secara fisik. Tapi kalau secara virtual, maka alamat yang dicari adalah nama Waalaikumsalam. Nama domain. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa. Kalau merek berbeda. Merek itu adalah sesuatu kepentingan personel. Ya, dia identitas.
Kepentingan personel. kepentingan Kepentingan personel. organisasi perusahaan. Ya, itu adalah sebetulnya identitas. Menunjukkan apa kira-kira identitasnya? Menunjukkan kualitas. Contoh, Anda mengenal sepatu Cibaduyut dengan sepatu Beli atau sepatu Nike, lebih kenal mana? Naik, Beli. Naik. Itu kualitas Nike dan karena, nah itulah merek. Merek itu menunjukkan bahwa orang sudah melihat itu reputasi, itu kualitas, di mana orang begitu disebutkan mereknya, nah, berarti dia paham bahwa ini kualitasnya adalah lebih bagus, ya seperti itu. Seperti kalau Anda gosok gigi, Anda sudah sambil tidur sudah tahu apa yang dipanggil. Pepsodent. Oke, kalau itu gosok gigi. Kalau Anda mau cuci baju, merek apa yang Anda kenal? Rinso. Rinso. Karena apa? Dia mencuci sendiri. Nggak usah capek. Kalau Anda mau memasang pompa air, Sanyo. Sanyoku. Ya, Sanyoku. karena menyedot sendiri ya. Dia bisa menyedot sendiri ya. Nah, kalau Anda perhatikan kalau di Jawa itu di Jawa agak aneh. Merek motor apapun namanya Honda. Honda. Bener nggak? Betul. Benar. Kata orang, Pak, ini Yamaha. Ah, enggak, Honda. Nah. Ini Suzuki, bukan Honda. Nah, Ya Allah. segitu kuatnya merek bisa membranding orang, nempel di sini. Ya. Nah, maka Anda pun harus ingat nama istri Anda, itu merek juga. Ya. Jadi yang dipanggil jangan nama istri orang lain. Ya. Masih ingat nggak Pak Bubut? Yanti. Ya, nama istrinya masih ingat nggak Pak Bubut? Lupa Pak Puput mah. Bu Yanti. Bu Yanti. Pak Amung, nama istrinya masih ingat nggak? Ingat dok. Ah, jangan sampai tertukar dengan istri orang ya. Nanti Sama namanya dengan UKM namanya. oh sama. Ya, jadi itu branding. Itu branding. Di rumah ya. ingat kalau di Branding kampus itu lupa. adalah mendoktrin di mana Anda terpatri di Pada situ. lima. Coba Ingat kalau siapa Anda pada ini? ingin minum air putih, apa yang Anda panggil? Kampusnya suka lupa. Aqua. Ah, apapun mereknya Anda akan panggil Aqua, betul nggak? Aqua. Betul. Padahal itu merek Duatang, merek Aquaria, Mineral. merek apa lagi? Almasum. Tapi yang Anda panggil adalah punya Aqua Aqua. nggak? Punya Aqua nggak? Bisa dipahami nggak ini? Ya. Bisa. Nah, sama juga dengan keluarga Anda. Jangan Anda nanti bangun tidur yang dipanggil adalah merek orang lain ya. Ingat itu. Ini itu yang Pak Denny dok, suka ketukar Pak Denny. Apalagi kalau begitu bangun tidur terus ngasih duit, bahaya banget itu ya. Hati-hati. Bahaya itu bro. Bahaya. Harus Bahaya, itu bahaya. Tolong itu ya. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan ya. Oleh sebab itu dalam nama domain ada yang dikenal dengan IP address. Jadi kalau Anda masih ingat nggak teori uploader downloader? Lupa nih. Kan ada teori uploader downloader untuk menunjukkan jurisdiksi di mana orang pada saat mengupload, di mana orang pada saat mendownload, sebetulnya ketahuan posisinya di mana itu dia melalui IP address ini. Oh benar. Dipahami ya? Bisa. Sama seperti Teori. Anda mengambil uang di ATM. Anda di ATM manapun, Anda akan ketahuan posisi Anda di mana. Oh benar. Itu sebabnya pada saat kejadian ada koruptor, lari ke luar negeri. Kalau nggak salah dia larinya ke Kolombia. Kemudian dia Ambil pakai duit Skype. Ketahuan nggak posisinya? Ketahuan dari IP address yang IP digunakan bro. address-nya itu yang menunjukkan Anda berada di mana. Ya. Kecuali pakai VPN.
Iya, ya itu IP address di situ ya. Maka ini. Nah, di dalam IP address itulah ada kode yang menunjukkan Anda berada di mana. Contoh 192.0.34.65 ini bisa dilacak. Ada berada di mana ya. Jadi sudah bisa dipahami ya apa itu nama domain ya. Ya, kita lihat. Bisa. Kalau pakai VPN, Prof gimana, Prof? VPN itu sebetulnya itu jenis jaringan. Jenis jaringan, kalau menurut saya tetap aja sebetulnya bisa diketahui Anda berada di mana. Ya, karena namanya jaringan itu adalah akan mempermudah sebetulnya letak Anda di mana. Nah, kembali kepada level domain tadi. Ada com, tadi udah paham ya, com itu komersial, ada net, ada INT, ada edu. Nah, masing-masing mempunyai prosedur sendiri. Untuk menangani pendaftaran dan sengketa merek, itu adanya tetap di pengadilan niaga kalau kita. Tetapi kalau untuk nama domain, sebetulnya ada mekanismenya. Kalau di luar negeri itu di ican.org. Tetapi kalau di Indonesia nanti ada khusus, nanti habis ini kita jelaskan ya. Ada namanya di ya itu di sebentar, lihat ya. Nah, ini adalah country code. Kalau SG apa? Nih, SG. SG itu Singapura. UK United Kingdom. Ya, ID Indonesia. DA Jerman ya. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau Anda mendapatkan nama domain belakangnya ada country code, itu menunjukkan arti perusahaan itu atau website itu berada di negara mana. Berarti dia terdaftarnya di sana ya. Ini ada Kanada, ada Amerika ya. Kemudian di Indonesia itu namanya ada weleh.pandi.id. Nah, udah pernah lihat ini belum? Nah, siapa nanti yang mau ngambil tesisnya di bidang nama domain, nah, Anda bisa melakukan kajian di sini. Nanti berapa yang terdaftar di sini. Nah, ini belum lama baru diluncurkan tahun 2000, udah 14 tahun lah ya. Nah, di sini keputusan menteri. Nanti kalau Anda mendaftarkan perusahaan di sini, maka Anda bisa mendaftarkannya di Pandi. Kalau untuk perusahaan disebut dengan Co-ID. Kalau untuk universitas Edu. AC-ID kalau di Indonesia. Kalau untuk jaringan net.id. Kalau untuk pemerintahan Go.id. Kalau di Indonesia bukan Gov tapi Go.id. Go.id ya. Ini nanti bisa dipelajari di Pandi ini. Nama domain dengan merek tadi saya sudah jelaskan. Nah, dalam konteks dunia maya, kenapa ini menjadi suka diplesetkan sama orang? Orang ini menganggap bahwa merek dagang ini adalah sama dengan merek domain. Maka pada saat Anda mencari di Google, di searching, biasanya ada yang Anda cari apa? Melalui nama domain. Merek. Mereknya. Baru dia connect ke nama domain. Nah, repotnya kalau mereknya itu yang muncul adalah nama domain yang plesetan. Ini yang paling bahaya ya. Maka sebuah nama domain hanyalah sebuah alamat perdagangan produk yang dijual melalui e-commerce. Nama domain itu bukan nama merek. Maka dia agak berbeda antara nama domain dengan merek. Nah, perlindungannya pun berbeda. Kalau nama domain itu ke USPTO mendaftarkannya tadi di ICANN tadi ya. Sedangkan merek biasa di perlindungan kekayaan intelektual ya. Nah, di sini merek dagang ini bukan merupakan alamat tetapi medium pemasaran. Kalau merek itu dia identitas menentukan kualitas seperti tadi ada Aqua, ada apa lagi? Sanyo, ada Pepsodent. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Di situ ya. Nah, pendaftaran nama domain memang tidak boleh dilakukan dengan niat buruk. Udah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nanti kita ulang lagi ya. Nah, ada kasus nih ya. Oke.
Kasus ini adalah kasus disebut dengan cyber squatting. Anda bisa pelajari ini kasus ini ya. Ini ada orang yang bukan pemilik merek, dia mendaftarkan nama domain merek orang lain, digunakan menjadi nama domainnya dia. Tapi kasus ini terjadi tahun 2000. Kalau tahun 2000 belum ada undang-undang ITE, kira-kira bagaimana cara penegakan hukumnya? Berlaku asas apa? Halo? Hai. Berlaku asas apa waktu itu? Undang-undang tidak berlaku surut. Asas legalitas. Cuma akhirnya diselesaikan secara ya di pengadilan juga, tapi akhirnya tidak maksimal ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca kasus ini, kasus tentang Karatu. Ini kalau Anda belajar terkait dengan nama domain, Anda bisa apa istilahnya? Bisa mempelajari kasus ini. Ya, ini hasil putusannya. Nah, tinggal di tingkat pengadilan, tingkat kasasi sehingga dimenangkan oleh menjadi karena kurangnya bukti. Tetap saja yang menang adalah orang yang mendaftarkan waktu itu ya. Belum ada undang-undang ITE ya. Coba perhatikan ini kasus di luar negeri. Menurut Bapak Ibu mana yang asli? Yang weleh-weleh.ocbc.my atau weleh-weleh.ocbc.com.my? Mana yang asli? weleh-weleh.ocbc.my. Coba perhatikan. Ayo, yang asli yang mana? weleh-weleh.ocbc.my itu yang asli. Yang atas yang pertama. Yang atas dok. ocbc.my. Yang asli tuh yang bawah. Ya, yang asli itu yang bawah. weleh-weleh.ocbc.com.my. Ini adalah Bank Singapura. Dia buka cabang di Malaysia. Maka country code-nya adalah MY. Ya. Kalau orang yang sepintas lalu ketipu nggak kira-kira antara dua ini? Banget. Begitu Anda memasukkan data-data online banking Anda, maka semua data Anda akan terrecord. Ini kasus ini kejadiannya kurang lebih tahun 2010. Nah, kemudian si OCBC Bank ini akhirnya menggugat. Nah, kejahatan ini disebut dengan typo squatting. Kenapa typo squatting? Dia membuat plesetan. Bedanya di mana antara atas dengan bawah? Negara. Ya, di komersialnya beda. Yang atas nggak pakai .com, yang bawah pakai .com. Itu bedanya. Akhirnya kemudian digugat dan pemilik nama domain tadi memenangkan gugatan dan akhirnya ditutup. Nah, sebenarnya ini adalah kaitannya dengan apa kejahatan phishing yang pernah kita bahas di sini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. 10 menit lagi, 8 menit lagi, 6 menit lagi. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Dok. Ya dok. Ya siap. Siapa dulu? Tahu? Ini dok, mungkin saya tanya sedikit dok. Ya, Pak Bud. Kita secara mudah gitu untuk melihat bahwa dengan mudah melihat bahwa itu domain itu asli apa palsu itu kira-kira seperti apa yang trik yang sangat mudah gitu. Ya. Nah, itu, dok. Ya. Pertama Anda harus mencari dulu di Google tentang biasanya yang asli itu muncul paling atas jadi Google. Jadi misalkan BCA, itu biasanya yang di atas itu Anda munculkan ya. Terus kemudian kedua itu biasa yang asli muncul. Kedua, di dalam websitenya Anda perhatikan ya nama domainnya itu. .com itu biasanya komersial. Edu atau kalau kita AKID itu diperhatikan belakangnya. Yang palsu biasanya dia ada tambahan. Dia biasanya ada tambahan. Apalagi kalau kejahatannya melalui SMS,
Kalau ada blogspot, ada work apa gitu, itu Anda abaikan. Karena bisa jadi itu arahnya ke sana ya. Arahnya ada kepalsuan. Jadi Anda bisa klarifikasi lewat Google Google searching ya. Kemudian Anda lihat, biasanya dia akan tampil, nanti Anda bisa buka, kemudian Anda pelajari, Anda juga bisa membandingkan lagi dengan kalau Anda membuka bank misalkan, Anda kan biasa suka dapat itu print out-nya atau dapat apanya, Anda bisa pastikan. Nah, dia akan memastikan nama-nama domain yang asli itu apa ya. Nah, kalau ini yang paling bahaya terkait dengan urusan finansial. Ini adalah paling bahaya sekali, ada terkait dengan data-data finansial. Oleh sebab itu, yang paling Anda harus perhatikan itu yang paling bahaya itu nomor kartu kredit. Ya, nomor kartu kredit Anda jangan pernah sembarangan menggunakan kartu itu. Pastikan dulu nama domainnya. Kedua, jangan pernah nge-share segala macam nomor-nomor itu lewat media sosial, lewat email, atau lewat barang-barang elektronik ya. Yang paling bahaya lagi adalah di belakang kartu itu. Anda kan suka mendapatkan 3 nomor di belakang kartu. Ada 3 nomor di belakang CC-nya, kartu. Bro. Nomor Ya. CC-nya, Bro. Ya. CV. Ya, itu adalah kode rahasia, betul. Kalau saat transaksi biasanya Anda akan diminta itu, ya. Cuma kita bersyukur sekarang bank-bank profesional dia akan meminta kita verifikasi, baik melalui email, melalui SMS, umumnya pakai SMS. Dan dia ada proteksinya sekarang. Nah, kemudian kalau kartu Anda belum ada chipnya, kartu Anda cek coba, udah ada chipnya belum? Chip di belakang. Alhamdulillah. Nah, Ada. kalau sudah ada chipnya, itu insya Allah datanya lebih terprotek, lebih secure dibanding dengan yang nggak ada chipnya. Nanti kalau belum ada chipnya, Anda minta ke bank untuk ganti yang ada chipnya. Meskipun debit card juga begitu. Ya seperti itu. Nanti ada nama domainnya segala macam. Ya. Nah di latihan Q3, Q4, Anda bisa membaca tip-tip untuk itu. Nanti Anda bisa lihat di situ udah saya kasih tip di Google Classroom. Ya. Ini 2 menit lagi. Kita mau putus dulu, nyambung lagi atau bagaimana? Terus Bung, putus nyambung. Putus nyambung ya. Oke, Ketua, kita 1 ronde lagi ya. Putus, Siap. kita akan lanjutkan ya. Oke, kita end dulu sekarang ya. Siap. Ya. Baik, Dok. Oke. Ya, kalau gratis ada lagi. Ya. Aku mau mati. Yes. Kenapa bro, gue nyalain mikrofon gue, Cok.